teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Hey, kita mulai ya. Selama Anda bisa memberikan informasi yang saya butuhkan, saya akan memberi Anda harga yang memuaskan, ucap Lindong di bawah topi bambunya. Nada suaranya datar. Dia telah berurusan dengan orang-orang cerdas semacam ini sebelumnya, dan tahu bahwa orang-orang ini suka meminta harga yang sangat tinggi. Saya tidak akan bertele-tele, dan saya tidak ingin berbohong kepada Anda. Saya tahu satu atau dua hal tentang masalah ini. Namun, informasi ini tidak dapat diungkapkan sembarangan. Jika tidak, saya akan berada dalam masalah besar, ucap pria kurus itu. Katakan harga Anda, ucap Lindong dengan sikap acuh tak acuh. 20.000 pil nirvana. Jangan mengeluh tentang harga yang tinggi, karena ada hal tambahan yang terlibat dengan masalah ini. Saya khawatir hidup saya akan berada dalam bahaya jika mereka tahu bahwa saya membocorkan informasi ini, ucap pria kurus itu menjilati bibirnya dan berkata. Di bawah topi bambunya, mata Lindong menyipit. Setelah diam sejenak, dia membuka tas Qiankun dan berkata, ada 10.000 pil nirvana di sini. Selebihnya, saya akan memutuskan setelah Anda memberitahu saya apa yang Anda ketahui, ucap Lindong. Pria kurus itu dengan tergesa-gesa menerima tas Qiankun itu. Setelah ragu sejenak, dia berbicara dengan suara rendah. 1000 mil utara dari sini terletak sebuah lembah binatang. Di dalam lembah binatang banyak binatang setan, dan kebanyakan dari mereka sebanding dengan praktisi panggung nirvana. Kabarnya, penguasa dari lembah binatang ini sama kuatnya dengan praktisi satu yuan nirvana, yaitu harimau bumi perkasa. Mata Lindong sedikit membesar. Segera setelah itu dia mengerutkan alisnya dan berkata, saya tidak mencari harimau bumi perkasa. Apakah Anda mencoba menipu saya? Ucap Lindong. Jangan cemas, biarkan aku selesai dulu. Pria ramping itu tertawa aneh sebelum melanjutkan. Menurut intelijen saya, ada tulang harimau surgawi di sarang harimau bumi perkasa. Harimau perkasa memperoleh tulang dengan keberuntungan dan sedang mempersiapkan untuk menggunakannya untuk melewati kesengsaraan nirvana kedua. Tulang harimau iblis surgawi. Mata Lindong tiba-tiba menyala, namun suaranya masih tetap tenang. Yang sudah mati? Tanya Lindong. Teman, jika Anda ingin menemukan harimau iblis surgawi hidup, sekalipun Anda pergi ke kota binatang legendaris, aku berani bersumpah Anda tidak akan menemukan satupun di medan pertempuran kuno ini, jawab pria kurus itu. Lindong, tulang harimau akan berfungsi juga, karena kekuatan garis darah pasti ada di dalamnya. Harimau surgawi memusatkan kekuatan mereka di tulang, maka tulang mereka adalah bagian paling kuat dari tubuh mereka, dan di mana esensi paling kaya mereka terkandung. Ucap suara Little Martin terdengar dalam pikiran Lindong. Suaranya sepertinya mengandung jejak kebahagiaan. Setelah mendengar kata-kata Little Martin, Lindong perlahan menarik nafas lega, merasa agak senang. Jika Little Flame dapat memanfaatkan kesempatan ini dan maju ke tahap nirvana, itu pasti akan sangat membantu bagi Lindong. Jika Anda benar-benar menginginkan tulang harimau surgawi, mungkin Anda harus berangkat secepatnya, karena sudah ada 2 kerajaan tingkat tinggi yang bersiap untuk bertindak atas informasi ini. Saya mengambil resiko untuk mendapatkan informasi dari mereka. Oleh karena itu, harga 20.000 pil nirvana tentu tidak mahal, ucap pria ramping itu tersenyum ketika dia mengingatkan Lindong. Lindong mengerutkan alisnya. Dia mengeluarkan 11.000 pil nirvana lain dan berkata, ini pembayaran untuk informasi itu, dan untuk kelebihannya, beritahu saya semua yang Anda ketahui tentang 2 kerajaan tingkat tinggi ini, ucap Lindong. Pria kurus itu menerima pil nirvana dengan cepat, sementara senyum di wajahnya semakin lebar. Dia kemudian berkata, orang-orang yang mengejar tulang harimau iblis surgawi adalah kerajaan harimau dan kekaisaran bestial. Seni bela diri yang mereka praktekkan sebagian besar terkait dengan harimau. Alasan mengapa mereka mengejar tulang harimau surgawi pasti untuk menguasai seni bela diri yang kuat. Adapun kekaisaran bestial adalah kekaisaran unik yang menggunakan demonic beast untuk bertempur, dan mereka agak merepotkan. Selanjutnya, 2 kerajaan tingkat tinggi ini masing-masing memiliki seorang praktisi tahap 1 yuan nirvana dan seorang bawahan praktisi tahap nirvana. Dan praktisi tahap setengah langkah ke nirvana ada beberapa juga. Tidak akan menjadi tugas yang mudah untuk merebut tulang harimau iblis surgawi dari tangan mereka. Ucap pria kurus itu berisi petunjuk peringatan. Dari sudut pandangnya, orang yang berdiri di depannya mungkin misterius, tetapi adalah sesuatu yang bodoh untuk sendirian menantang 2 kerajaan tingkat tinggi. 2 praktisi tahap 1 yuan nirvana, 2 praktisi panggung nirvana, gumam Lindong. Di bawah topi bambu, keheranan menyapu wajah Lindong.
Terima kasih banyak, ucap Lindong. Begitu dia mendapat informasi yang dia butuhkan, dia tidak berencana untuk tinggal lebih lama dan mengucapkan selamat tinggal pada pria kurus itu sebelum berbalik pergi. Pria kurus itu melihat punggung Lindong dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menurut pendapatnya, Lindong hanyalah seorang yang impulsif yang tergila-gila dengan artefak atau harta surgawi. Setelah meninggalkan basar pertukaran informasi, Lindong segera meninggalkan kota. Dia memanggil Little Flame dan terbang menuju lembah binatang tanpa penundaan. Lindong, perjalanan ini akan jauh lebih berbahaya daripada di kota tebing. Dua kerajaan tingkat tinggi ini masing-masing memiliki seorang praktisi tahap 1 Yuan Nirvana. Selanjutnya, harimau bumi perkasa bukanlah target yang mudah. Jika bisa melewati kesengsaraan Nirvana, kecerdasannya pasti tidak rendah sama sekali. Tidak akan mudah untuk merebut tulang harimau surgawi dari mereka, ucap Little Martin muncul dan berkata, informasi tentang harimau iblis surgawi sulit didapat. Jika kita melewatkannya, kita tidak akan tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Kedua kerajaan itu mungkin sulit untuk dihadapi. Bagaimanapun, mereka tidak tahu tentang kita dan masih harus melawan harimau bumi perkasa. Jika kita menangkap peluang ini, mungkin bagi kita untuk berhasil, ucap Lindong tertawa. Tentu, dia tahu tentang kesulitan dari misi ini. Namun, dia telah berusaha keras untuk mendapatkan informasi tentang ini dan dia tidak bisa menyerah sekarang. Setelah melihat Lindong bersikeras, Little Martin hanya bisa mengangguk. Dia menepuk Little Flame yang mengepakkan sayapnya dan terbang di udara, lalu berkata, harimau bodoh ini seharusnya tidak memiliki keluhan saat mengikuti Anda. Binatang yang memiliki tubuh yang bisa berubah dianggap sebagai ras yang sangat langka di dunia binatang setan. Tidak ada yang bisa menentukan apakah harimau yang tampak bodoh ini akan menjadi entitas yang menggetarkan di dunia binatang setan. Saya sudah merasa bahwa ini sepadan, gumam Lindong menyeringai dan perlahan menutup matanya untuk beristirahat. Sementara Little Flame dengan gigi mengepakkan sayapnya yang besar. Ada beberapa jarak antara lembah binatang dan lokasi Lindong saat ini. Namun, dengan kecepatan terbang yang tinggi Little Flame, Lindong bisa merasakan suara angin semakin lambat setelah 2 jam. Dia perlahan membuka matanya dan segera hutan kuno yang sangat luas memenuhi matanya. Apakah ini barisan pegunungan tempat lembah binatang berada? Mata Lindong melintas. Tepat saat dia hendak membiarkan Little Flame turun, beberapa sosok muncul di hadapannya. Teman muda, kerajaan harimau dan kerajaan bestial telah menguasai tempat ini. Silakan ambil jalan lain, ucap salah satu dari 4 orang yang muncul menatap Lindong dengan waspada. Aura mereka sangat kuat, mencapai tahap setengah langkah ke Nirvana. Maaf kalau begitu atas masalah ini, ucap Lindong tersenyum dan tidak melakukan tindakan yang tidak perlu. Dia menepuk Little Flame, mereka berbalik dan pergi. Ketika 4 orang itu tertawa, kemungkinan besar mereka percaya bahwa Lindong takut terhadap 2 kerajaan mereka. Segera, mereka berbalik dan terbang menuju area yang lebih dalam dari pegunungan. Ketika mereka berbalik dan pergi, mereka tidak menyadari sosok seperti hantu yang perlahan dan sabar membuntuti mereka. Sosok Lindong dengan cepat bergerak melalui hutan prasejarah. Di hutan ini, banyak pohon besar menjulang tinggi ke langit, menghalangi sinar matahari, menyebabkan hutan menjadi suram. Keempat sosok itu terus terbang ke depan sambil menaburkan semacam bubuk di sepanjang jalan. Apakah mereka mengusir binatang setan dengan ini? Gumam Lindong mengendus bubuk itu. Bau panas dan pedas mulai membanjiri hidungnya. Tidak heran, orang-orang ini bisa berpergian keluar dan masuk dengan lancar. Tampaknya mereka menggunakan metode yang unik. Setelah 10 menit, hutan suram akhirnya berakhir menjadi lembah raksasa di hadapan mata Lindong. Di tebing lembah, orang bisa melihat beberapa sosok. Sepertinya 2 kerajaan tingkat tinggi sudah mulai berurusan dengan harimau bumi perkasa. Lindong pindah dan muncul di tempat yang tersembunyi di tebing setelah beberapa waktu. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat suci di lembah. Lembah itu sangat luas dan ada banyak binatang di dalamnya. Namun, sebagian besar binatang setan sekarang sudah tergeletak di tanah. Tampaknya mereka pingsan oleh beberapa jenis obat. Pada saat ini, 2 sosok melayang turun dari tebing. Ketika Lindong melihat mereka, matanya segera menyusut sedikit. Mereka pasti praktisi tahap 1 Yuan Nirvana dari 2 kekaisaran tingkat tinggi. Keluarlah harimau bumi perkasa. Kami telah mempersiapkan sesuatu dengan lama hanya untuk Anda, ucap kedua orang itu tertawa dingin ketika mereka muncul. Tatapan Lindong mengikuti keduanya hanya untuk menemukan gua besar di kedalaman lembah. Samar-samar bumi tampak gemetar saat sosok setinggi beberapa ratus meter perlahan berjalan keluar dari bayangan gua. Ketika sosok itu mengungkapkan dirinya, udara di lembah tampak membeku diam-diam, sementara aura buah samar menyebar di udara. Mata Lindong menyusut sedikit saat dia menatap sosok besar itu. Tingginya beberapa meter dan tampak seperti raksasa mini, sementara tubuhnya ditutupi bulu hitam yang seperti baja.
Taring jahatnya memiliki jejak darah dan mengeluarkan sensasi yang mengerikan. Sementara itu, mata harimau merah darah sangat buas. Ini bukan binatang biasa. Ketika harimau perkasa muncul, wajah semua pasukan dari 2 kekaisaran tingkat tinggi berubah dan segera ada sedikit ketakutan di mata mereka. "Terlepas dari motifmu, keluarlah dari lembah binatang ini segera," ucap harimau itu. Mata harimau dipenuhi dengan keganasan saat menatap orang-orang dari 2 kerajaan kelas tinggi. Setelah itu, geramannya yang dalam memantul ke seluruh lembah seperti guntur. "Anda benar-benar dapat berbicara bahasa manusia? Benar-benar binatang iblis yang telah melewati kesengsaraan nirvana." Ketika Lindong melihat situasi ini, dia diam-diam takjub dalam hatinya. Selain Little Martin, ini adalah kedua kalinya dia melihat binatang iblis yang bisa berbicara. "Kamu hanyalah binatang belaka, beraninya bertindak sangat sombong. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda tidak terkalahkan setelah melewati kesengsaraan nirvana? Saya tahu bahwa Anda memiliki tulang dari harimau surgawi. Jika Anda rela menyerahkannya, mungkin Anda masih bisa tetap menjadi raja di tempat ini," ucap seorang pria yang mengenakan pakaian abu-abu dan ada beberapa tato harimau aneh di wajahnya. Kedua tangannya berada di belakang punggungnya. Orang itu pasti adalah kepala kekaisaran harimau, Teng Hu. Mata Lindong berkilauan. "Apakah Anda ingin mengambil tulang harimau surgawi?" ucap harimau perkasa itu. Matanya tiba-tiba menjadi dingin sebelum telapaknya yang besar dan padat mencengkeram batu besar. Kemudian dengan kejam melemparkannya ke Teng Hu. Suara angin yang membelah sangat tangguh. Ketika ia melihat harimau yang perkasa menyerangnya, Teng Hu dengan dingin mendengus. Dengan gelombang telapak tangannya, kekuatan yang kuat menyembur keluar dan menghancurkan batu besar itu menjadi debu. Seekor binatang tetaplah binatang dan tidak akan mendengarkan alasan. "Dalam hal ini, aku akan menahanmu. Kebetulan teman saya di sini cukup tertarik pada Anda. Jika dia berhasil menjinakkan Anda, itu akan memberinya banyak keuntungan," ucap Teng Hu. Segera dia memiringkan kepalanya untuk melihat seorang pria berpakaian seperti binatang sebelum dia tersenyum dan berkata, "Saudara Chen Mo, bagaimana kalau kita menggabungkan kekuatan dan mengurus binatang ini? Saya tidak pernah bertempur dengan binatang iblis yang sangat kuat. Namun kita sepakat, Anda akan mendapatkan tulang harimau surgawi dan saya akan mendapatkan harimau bumi perkasa ini," ucap orang itu mengenakan pakaian seperti binatang. Aura pria ini cukup kuat juga dan itu bisa menyaingi Teng Hu. Dia adalah pemimpin dari kerajaan bestial dan dia juga seorang praktisi tahap 1 Yuan Nirvana. "Sesuai keinginan kamu," ucap Teng Hu tertawa terbahak-bahak. Segera sosoknya tiba-tiba melesat keluar. Pada saat yang sama, gelombang Yuan Power yang tangguh langsung menghilang. Setelah itu, aura Yuan Powernya yang tangguh mengelilingi seluruh lembah sebelum bertabrakan dengan harimau perkasa. Pada saat yang sama, kekuatan Yuan yang tangguh yang tidak akan kalah dengan Teng Hu juga meletus dari dalam tubuh Chen Mo. Seketika, aura 2 manusia mengelilingi satu aura kuat binatang. Yuan Power berputar di tengah lembah. Ekspresi Teng Hu dan Chen Mo tiba-tiba berubah dingin sebelum kedua sosok mereka tiba-tiba melesat. Ruang selah harimau surgawi. Teng Hu melayang di udara, benar-benar berubah menjadi Yuan Power harimau raksasa. Saat meraung di langit, aura harimau asli samar-samar muncul dari sana. Best Trapping Seal. Segel tangan Chen Mo berubah sebelum segel bersinar besar segera terbang keluar. Setelah itu, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghujani dari segala arah. Sebelum itu benar-benar menjebak harimau perkasa seperti layar bercahaya. Ketika mereka berdua menyerang, mereka sangat terkoordinasi. Satu orang bertanggung jawab atas serangan, sementara yang lain mengambil alih pertahanan. Yuan Power harimau besar membawa aura mengancam dan tangguh melintas di langit sebelum menerangi dengan cepat terhadap tubuh harimau perkasa. Suara ledakan yang mendalam terdengar di lembah, sementara tubuh berotot harimau perkasa tertiup mundur selusin langkah. Karena menghadapi serangan gabungan keduanya, harimau perkasa jelas marah. Nafsu haus darah di mata harimau semakin kaya. Saat itu meraung, energi berdarah langsung menyembur keluar dari dalam tubuhnya. Harimau perkasa dengan kejam menginjak kakinya ke tanah. Segera, sosoknya berubah menjadi sambaran petir saat itu merobek langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan Teng Hu sebelum mengirim pukulan padanya. Devil Tiger Fist. Kilatan dingin melintas di mata Teng Hu. Saat tinjunya menari, mereka tampak menyerupai harimau yang jahat. Sementara itu, tinjunya juga berbentuk harimau ganas sebelum dengan kuat bertempur melawan harimau perkasa. Sebuah gema yang mendalam menyapu lembah gunung sebelum tubuh Teng Hu dilempar dengan paksa. Meskipun mereka berdua berada di panggung 1 Yuan Nirvana, dalam pertarungan sungguhan, ia jelas kalah oleh harimau perkasa. Untuk jenis binatang iblis ini, begitu mereka mengembangkan kecerdasan, tubuh fisik mereka juga menjadi lebih kuat. Meskipun ia terpesona, Teng Hu cukup ganas saat ia segera melompat mundur dan bertarung dengan harimau perkasa. Seketika batu besar meledak di lembah gunung.
Sementara Teng Hu bertarung dengan harimau perkasa, Chen Mo terbang ke udara. Setelah dia bersiul, setiap praktisi kerajaan bestial di lembah sekitarnya segera bergerak. Seketika, beberapa kolom cahaya Yuan Power ditembakkan sebelum mereka semua berkumpul di tubuh Chen Mo. Berdasarkan ekspresinya, sepertinya dia sedang mempersiapkan sesuatu. Mata Lindong menyipit saat dia menatap pertempuran menakutkan di dalam lembah. Saat matanya menyapu gua gunung, dia terdiam sesaat. Bahkan saat mereka bertarung, pikiran mereka terkunci di gua gunung itu. Oleh karena itu, jika Lindong muncul sekarang, dia pasti akan ditemukan oleh mereka. Meskipun boneka darahnya telah ditingkatkan, itu jelas tidak cukup kuat untuk bertempur melawan 3 praktisi panggung 1 Yuan Nirvana. Karena itu, saat ini, dia hanya bisa menunggu dan melihat. Saat pikiran ini terlintas di pikiran Lindong, pertempuran di lembah semakin intens. Namun, untuk pertarungan ini, harimau perkasa berada di atas angin dalam pertarungan 1 lawan 1. Meskipun demikian, jelas Teng Hu tidak punya niat untuk bertarung serius melawannya. Sementara itu, tubuh Teng Hu sekali lagi menekan darah yang mengamuk di dalam tubuhnya. Ada cahaya suci di matanya. Seni bela diri kerajaan harimau mereka biasanya kuat dan mendominasi. Namun, melawan harimau iblis asli, bahkan dia merasa tertekan. Saat sosoknya terbang keluar, Teng Hu melirik Chen Mo yang melayang di udara sebelum dia berteriak, "Saudara Chen Mo, cepat bergerak!" Di udara, Chen Mo yang seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang kuat dan aneh mendengar kata-katanya. Segel tangannya segera berubah, "Ikatan iblis!" Setelah itu, suara renyah terdengar saat rantai yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dari Yuan Power tiba-tiba turun. Ujung dari rantai ini sangat tajam. Ketika mereka melintas di cakrawala, mereka akhirnya menikam dengan ganas ke tubuh harimau perkasa. Selanjutnya, cahaya berdarah yang bergelombang pada tubuh harimau perkasa segera mulai melemah. Kerajaan bestial berspesialisasi dalam berurusan dengan binatang iblis sepertimu. Kali ini, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan, ucap Teng Hu tertawa ketika dia melihat bahwa cahaya berdarah harimau perkasa dengan cepat melemah. Harimau perkasa itu berjuang dengan panik ketika mencoba untuk mengeluarkan rantai itu dari tubuhnya. Namun, rantai ini tampaknya memiliki energi aneh yang memiliki efek menekan pada tubuhnya. Teng Hu melayang di atas sebelum dia mencengkram telapak tangannya. Segera, Yuan Power yang tangguh dengan cepat berubah menjadi tombak Yuan Power. Sementara itu, kilatan dingin berkilauan di matanya. Seakan mendeteksi niat membunuh di mata Teng Hu, harimau perkasa mulai menggeram. Cahaya berdarah terus mengalir, namun dengan paksa dikunci oleh rantai itu. "Saya dapat membantu Anda menyelesaikan masalah Anda saat ini. Namun, akan ada harga yang harus dibayar. Apakah kamu mau?" Ucap suara itu yang diam-diam ditransmisikan ke telinga harimau perkasa. Harimau perkasa membeku sedetik sebelum mata harimaunya menembus sekilas di seluruh lembah. Setelah meraung sejenak, ia dengan tegas menganggukkan kepalanya. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita